Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang statistika. Yang pertama kita bahas adalah mean atau rata-rata. Untuk rumusnya sendiri adalah rata-rata sama dengan data dikali frekuensi ditambah data kedua kali frekuensi kedua sampai data ke n dikali frekuensi ke n dibagi total frekuensinya. Contohnya adalah sekelompok siswa sebanyak 30 orang, nilainya sekian, frekuensinya adalah ini, atau pengulangannya ini. Jadi 5-nya 1 kali, 6-nya 5 kali, 10-nya 3 kali, dan seterusnya. Nah, maka rata-ratanya adalah 5 kali 1 tambah 6 kali 5 sampai ditambah 10 kali 3 dibagi dengan total frekuensinya sehingga ketemu rata-ratanya 7,6. Untuk yang selanjutnya adalah median atau kuartil kedua. Jadi kuartil kedua atau median merupakan nilai tengah dari sekumpulan data setelah data itu diurutkan. Kalau datanya pas ganjil, nilainya tepat di tengah. Tapi apabila datanya genap, nilainya adalah setengah kali dua data di tengahnya. Nah, ini untuk letaknya. Kalau diganjil berarti n plus 1 bagi 2 untuk letaknya, jadi frekuensi tambah 1 bagi 2. Untuk data genap itu setengah dari data tengah-tengahnya atau penjumlahan data di tengah. Data pertama yang di tengah, data kedua yang ada di tengah. Nah, ini contohnya. Jadi tentukan median dari data berikut ini. Datanya belum berurutan, jadi harus diurutkan dahulu. Nah, jika jumlah datanya 9 atau ganjil untuk yang A, maka mediannya tepat di tengah yaitu 13. Di sini imbang, 4, ini 4. Untuk yang datanya 12 atau genap, maka mediannya setengah dari dua data di tengah. Jadi setengah dari 50 tambah 60. 55. Selanjutnya untuk modus, pasti kalian sudah paham modus itu adalah data yang paling sering muncul atau yang frekuensinya paling banyak. Untuk modus tidak perlu diurutkan, jadi kalian cukup cari data yang pengulangannya banyak. Jadi yang A ini 9 karena 3 kali, yang B ini ada 2 yaitu 25 dan 26. 25 nya 2 kali, 26 nya adalah 2 kali. Selanjutnya adalah jangkauan atau range. Range itu rumusnya adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Jadi soal ini maksimumnya adalah 28, minimumnya adalah 22, sehingga range-nya adalah tinggal dikurangi hasilnya 6. Menginjak ke kuartil, di sini ada kuartil bawah atau Q1. Letaknya di mana yaitu pada data ke seperempat dikali n plus 1 atau frekuensi plus 1. Untuk kuartil atas atau Q3, letaknya berada pada 3/4 kali frekuensi plus 1. Untuk jangkauan interkuartil itu selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Selanjutnya untuk simpangan interkuartil itu separuhnya dari jangkauan interkuartil. Contoh soalnya berikut, dan ini sudah berurutan. Ya, untuk yang A, kuartil kedua atau mediannya adalah 13 karena data ini ganjil, tepat di tengah. Untuk kuartil pertama itu 11 tambah 12 bagi 2 yaitu 11,5. Untuk kuartil ketiga atau kuartil atas 14 tambah 15 dibagi 2 hasilnya adalah 14,5. Untuk jangkauan interkuartilnya adalah 14,5 dikurangi 11,5 hasilnya 3. Untuk simpangannya adalah separuhnya yaitu 1,5. Selanjutnya untuk yang B ini untuk frekuensi yang 0 ini nggak usah dipakai atau diabaikan saja, sehingga data atau soal mulai dari 4 sampai 9. Yang pertama adalah kita mencari kuartil bawah atau letak Q1 yaitu seperempat dikali n nya adalah 40, jadi 40 tambah 1 sama dengan 41, jadi seperempat kali 41 itu 10,25. Jadi karena data 10,25 itu nggak ada urutannya, maka letak Q1 itu antara data ke-10 dan data ke-11. Nah, di manakah data ke-10 dan ke-11 itu? Jawabannya adalah 4. Jadi nilai Q1-nya 4. Kenapa 4? Karena urutan data pertama hingga ke-11 itu nilainya 4. Maka Q1-nya 4. Untuk letak Q2 itu adalah setengah dikali 41. Hasilnya adalah 20,5. Jadi antara data ke-20 dan ke-21. Nah, data ke-20 dan 21 itu di mana? Yaitu kita lihat di sini. 11 tambah 6 17. 17 tambah 9 26. Nah, carilah frekuensi atau frekuensi kumulatif di atas dari yang dicari, yang paling dekat di atas atau tepat dari yang dicari. Karena yang paling dekat di sini adalah 11 tambah 6 17 tambah 9 yaitu 26, atau di sini
maka untuk letak Q2 nya adalah 6. Selanjutnya untuk letak Q3 atau kuartil atas itu 3/4 dikali 41 hasilnya 30,75 atau antara data ke-30 dan ke-31. Kita cari yang di atasnya atau tepat lagi. 11 tambah 6 17 kumulatifnya ya. 11 tambah 9 26 26 tambah 5 31. Nah, 31 tepat di sini. Berarti untuk letak Q3 adalah 7. Yang terakhir adalah rata-rata gabungan, yaitu rumusnya rata-rata gabungan sama dengan data pertama atau rata-rata pertama dikali jumlah anggota kelompoknya ditambah rata-rata kedua dikali jumlah anggota kelompoknya dibagi total kelompoknya. Kalaupun di sini ada beberapa kelompok, tinggal nambahkan ke samping. Misalkan ada 3 ya, X1 N1, X2 N2, X3 N3 dijumlahkan dibagi N1 tambah 2 N3. Itu kalau nambah kelompoknya. Kalau berkurang, tinggal diganti tandanya dengan tanda minus dua-duanya atas bawah. Ini contoh soalnya. Sebanyak 4 ekor kelinci memiliki bobot rata-rata 1,75 kg, kemudian ditambahkan seekor lagi, rata-ratanya menjadi 1,8 kg. Nah, di sini 1,8 adalah rata-rata gabungan, 1,75 adalah rata-rata kelompok pertama, dan 4 ini adalah jumlah kelompok pertama. Nah, jumlah kelompok kedua itu adalah 1 karena ditambahkan seekor kelinci. Berapa bobot seekor kelinci yang ditambahkan? Berarti kita cari X2-nya, atau kita tulis sebagai berikut. 1,8 sama dengan 1,75 dikali 4, karena ada 4 anggota atau 4 ekor, ditambah X2 kali seekor atau 1, dibagi kelompoknya sekarang jadi 5, 4 tambah 1. Dikali-kali silang, nanti hasilnya adalah 2. Jadi bobot seekor kelinci yang baru ditambahkan adalah 2 kg. Sekian dan terima kasih.